Dan atas nama PDI Perjuangan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Saya bilang nggak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Wenai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Mengapa Ibu Megawati Soekarno Putri memilih untuk menjadi seorang provokator daripada menjadi seorang negarawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Bolehkah Megawati Soekarno Putri saat ini menjadi seorang provokator politik untuk dalih menyelamatkan bangsa dan negara? Namun, Megawati Soekarno Putri tidak bisa mengklaim untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia. Capres yang didukung hanya perolehan suara 16% dan Pileg hanya memperoleh surat suara sekitar 15%. Menjadi pertanyaan besar ketika Megawati Soekarno Putri sangat galak dan sangar ketika mendeklarasikan sebagai provokator di saat proses pemilu sudah ditetapkan. Ini tidak fair dan gentle. Yang ada justru Megawati Soekarno Putri dituduh sebagai pihak provokator yang mengajak untuk menolak dan menggagalkan hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pertanyaannya, kemana saja kemarin saat terjadi sengketa pemilu? Megawati Soekarno Putri kok diam dan cenderung bersahaja? Galak dan sikap tegasnya dia. Saya meyakinkan jika deklarasi provokator oleh Megawati Soekarno Putri hanyalah gertak sambal semata. Tidak sih kekuatan politik dan pengaruhnya terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga penetapan KPU. Megawati Soekarno Putri itu lupa kalau pemilu ini sudah selesai dan paslon 02 adalah pemenangnya. Megawati mungkin terjebak dalam euforia politik saat proses sidang dalam Rakernas PDIP kelima di Ancol, Jakarta. Megawati Soekarno Putri menunjukkan ekspresi kekecewaan dan kegelisahan politiknya dengan menggalang solidaritas kolektif dalam ruang Rakernas kader dan juga elit PDIP. Saya melihat Megawati Soekarno Putri justru menunjukkan kekalahannya dalam kontestasi pemilu 2024, baik Pileg dan juga Pilpres. Menyalahkan para pihak yang mendukung kekalahan PDIP. Kemudiannya Megawati Soekarno Putri terjebak dalam ilusi politik yang seolah-olah negara sedang darurat sipil dan dibutuhkan orator atau deklarasi politik mercusuar untuk menggalang simpati dan dukungan politik. Megawati Soekarno Putri ini lupa jika negara ini secara banyak dukungan politik yang berbeda-beda. Di samping itu, saat ini kondisi negara sedang aman dan terkendali. Rezim berdasarkan calon kekuatan di eksekutif dan legislatif. Pada akhirnya, saya menyebut deklarasi provokator tidak akan mengambil simpati masyarakat dan bukan memuar politik kebangsaan yang harus didengar
dan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Belum ada hal urgen untuk mendengarkan atau bahkan mematuhinya. Deklarasi tersebut hanya berlaku untuk kader PDIP dan simpatisannya. Karpet merah memuar politik provokator masih terlalu ejakulasi dini dan eksklusif, hanya untuk dijadikan sebagai simbol inspirasi nilai perjuangan perlawanan kepada rezim berkuasa, bukan menjadi inspirasi pergerakan perlawanan untuk menjatuhkan rezim. Baiknya, Megawati Soekarno Putri dan PDIP menyatakan peperangan politik dengan cara menjadi provokator. Menjadi bagian entitas politik yang produktif, dilakukannya secara elegan menjadi mitra rezim Bari. Menempati posisi di luar pemerintah atau oposisi. Karenanya, harusnya bagian dari isu Rakernas lebih fokus pada penggodokan materi bagaimana maksimal menjadi oposisi dan menjadikan isu dan perjuangannya untuk merebut simpati dan juga elektoral partai PDIP. Megawati Soekarno Putri selayaknya meniadakan isu dan kelakuan tidak produktif dan mengarahkan total perjuangan untuk menjadi negarawan sejati.